Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak karunia serta nikmatnya kepada kita sekalian. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dengan segala keindahan, dengan segala kesempurnaan ajaran yang ada di dalamnya. Dan tentunya dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita berada di sini sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban-kewajiban kita, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesyukuran yang patut untuk terus kita ulang-ulangi. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah rimpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang selama hidupnya mengajarkan, mendakwahkan agama Islam ini, menyampaikan ajaran-ajarannya yang hanif, menyampaikan ajaran-ajaran yang penuh kasih sayang dan penuh kesempurnaan kepada para sahabatnya, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, diajarkan kepada para murid-muridnya dan murid-muridnya lagi, sehingga sampai kepada kita sekarang ini dengan masih penuh dengan kesempurnaan tanpa kurang suatu apa. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga agama ini. Berbeda dengan agama-agama samawi lainnya yang pada prakteknya setelah Allah turunkan, kemudian berlanjut beberapa abad setelahnya terjadilah pemalsuan ajaran, terjadilah perusakan ajaran yang akhirnya pada sampai saat ini ajaran-ajaran agama samawi lainnya tidaklah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sesungguhnya pada hari ini, ketika itu adalah haji wada dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut di padang Arafah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sudah kami sempurnakan nikmat atas kalian, wa raditu lakum al-Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kesempurnaan ajaran Islam adalah suatu hal yang mutlak, bahkan itu diakui oleh orang-orang musyrikin sendiri. Dahulu ada seorang musyrik yang kemudian mendatangi sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum dan mengatakan, qad 'allama nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qiraah. Seorang musyrik ini berkata kepada Salman Al-Farisi, menyatakan kekagumannya tentang kesempurnaan Islam
dan kesempurnaan ajaran-ajaran yang mencakup bahkan sampai hal-hal yang sepele. Sungguh bahwa Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala hal, sampai bab buang air besar, bab buang air kecil. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin. Yang kemudian dengan bangganya Salman Al Farisi menjawab, ajal, betul sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita agar tidak menghadap kiblat ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Kemudian agar membersihkan dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Kemudian kalau melakukan istijmar atau membersihkan najis karena tidak ada air, maka diperbolehkan untuk menggunakan batu ataupun benda-benda yang sedikit kasar. Maka Rasulullah SAW mengajarkan agar kita tidak menggunakan kurang dari 3 batu untuk membersihkan kotoran tersebut. Ya. Dengan bangga Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan hal ini depan kaum musyrikin yang bertanya. Ya. Ya. Inilah kesempurnaan Islam, keindahan ajarannya, ya, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, agaknya isu kesempurnaan Islam, keindahan ajaran Islam ini perlu untuk selalu kita ulang-ulang dan kita angkat, kita ajarkan, kita sampaikan kepada masyarakat kita, kepada anak-anak kita, kepada para pelajar, ya, kepada semua kalangan masyarakat. Mengapa? Karena pada kenyataannya fakta dan pada hal yang kita lihat sekarang ini, ternyata banyak sekali kita menemukan krisis. Krisis apa? Krisis kecintaan masyarakat muslim sendiri kepada agama Islam itu sendiri. Krisis pembelaan seorang muslim terhadap agama Islam. Krisis rasa bangga seorang muslim kepada Islam dan ajarannya yang hanif, ajaran-ajaran yang indah. Dan ini sayangnya khususnya yang terdampak, ya, krisis tersebut adalah kalangan para pelajar, kalangan para pelajar, di mana banyak sekali kalangan pelajar ini yang kemudian dia belajar, ya, dengan tingkat tertentu, perkuliahan S1, S2 dan seterusnya, yang kemudian banyak sekali dia menyerap ilmu pengetahuan, entah itu ilmu pengetahuan Islam ataupun ilmu pengetahuan dari Barat, yang kemudian banyak sekali yang merasa lebih keren, yang merasa lebih berbangga ketika mereka mendapatkan ilmu-ilmu itu dari Barat, sehingga semakin bias ajaran Islam ini, semakin asing ajaran Islam ini terhadap atau di kalangan para pelajar atau masyarakat kita. Yang saking masifnya ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran asing yang masuk ke Indonesia atau masuk ke negara-negara Islam, ya, isme yang sungguh sangat banyak jumlahnya, ya, sangat banyak masuk, dan saking masifnya isme ini, ya, banyak sekali menggerogoti akidah kaum muslimin. Dan di antara isme yang banyak ini yang kita perhatikan sedang masif-masifnya, ya, berada di tengah-tengah masyarakat kita, salah satunya adalah ajaran-ajaran ateisme, yang terkadang masyarakat kita tidak menyadari bahwa apa yang sedang mereka baca, video yang sedang mereka dengarkan, sedang mereka saksikan, di situ banyak sekali disusupkan pemikiran-pemikiran ateisme. Dan ini ternyata pada kenyataannya sangat digandrungi oleh kalangan muda. Kalangan muda, ya, ketika mereka lebih nyaman, lebih merasa keren, lebih merasa berbangga ketika mengutip quote-quote yang datang dari pemikiran-pemikiran seperti itu atau semisalnya, daripada apa? Daripada mendengar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada mendengar qala Allah taala, daripada mendengar asar-asar para ulama kita, para salaf as-saleh. Inilah krisis yang menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga selalu harus kita ingatkan, khususnya anak-anak kita,
masyarakat muda kita akan keindahan Islam, akan kesempurnaan ajaran Islam, sehingga kita merasa bangga dengan ajaran tersebut, kita merasa harus membela ajaran tersebut, kita harus mencintai ajaran tersebut, kita harus melanggengkan ajaran tersebut. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang berjanji akan menjaga agama ini, tapi tidakkah kita ingin berada di tengah-tengah orang-orang yang punya kontribusi untuk menjaga agama tersebut? Mari kita lihat beberapa potret dari ajaran-ajaran yang sangat luar biasa indah ini, di mana ada satu kisah antara Muhajirin dan Ansor ketika orang-orang Muhajirin, orang-orang Muslim dari Makkah harus berhijrah ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Sebagian mereka meninggalkan seluruh kekayaan mereka yang luar biasa di Makkah. Untuk apa? Untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menuju Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika itu adalah seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf? Seorang saudagar kaya yang berada di Makkah, yang harus hijrah dan meninggalkan semua yang ia punya. Di sanalah kemudian Rasulullah SAW mensyariatkan al-mu'akhad. Al-mu'akhad kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah ukhuwah. Tapi ukhuwah yang Rasul SAW ciptakan antara Muhajirin dan Ansar ketika itu bukanlah ukhuwah Islamiyah biasa. Ini ukhuwah Islamiyah yang berada di level yang paling tinggi, di mana Rasulullah SAW menjadikan seorang Abdurrahman ini secara spesifik bersaudara dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ketika itu Sa'ad bin Rabi' kemudian menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah sama sekali tidak membawa apa-apa. Kemudian Sa'ad menyatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, ini setengah hartaku, silahkan engkau pakai. Setengah hartaku, dan Sa'ad bin Rabi' bukanlah seorang yang miskin. Setengah hartaku silahkan engkau pakai. Dan ini aku punya 2 istri. Lihatlah mana yang engkau suka, akan aku ceraikan, dan setelah selesai masa idahnya silahkan engkau nikahi istriku tersebut. Ini tentunya sebuah level kekeluargaan, level solidaritas yang tidak pernah kita temukan sekarang ini. Tapi itulah yang terjadi kepada kaum Muhajirin dan Ansar. Inilah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka para sahabat Muhajirin dan Ansar. Betapa ajaran yang tidak akan pernah kita temui di ajaran agama-agama lain. Sungguh potret yang luar biasa. Begitu pula dengan respon dari seorang Abdurrahman bin Auf yang tidak kemudian saking oportunisnya mengambil kesempatan itu, tidak. Bahkan Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak, aku tidak akan mengambil tawaranmu, tetapi tunjukkanlah kepadaku di mana pasar. Ketika itu di Madinah ada namanya pasar Qainuqa. Disitulah Abdurrahman bin Auf diarahkan. Dan kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf adalah saudagar yang piawai, saudagar kaya, pedagang yang luar biasa, ya. Sehingga dari situlah kemudian Abdurrahman bin Auf menghasilkan kekayaan, menghasilkan pundi-pundi uang yang bisa menjadikan dia afif, ya, menjadikan dia afif, tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini adalah satu potret. Potret lain, mari kita melihat bagaimana kesempurnaan Islam dalam membagi setiap hak-hak. Ada hak Allah Subhanahu wa taala, ada hak kita sebagai manusia hambanya, ada hak juga keluarga kita. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menegur istri sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, kita tahu bahwa Abu Dzar adalah seorang yang zuhud, orang yang tidak tergoda dengan dunia. Ketika itu Salman mengatakan, bertanya kepada istri Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma, wahai saudariku, kenapa engkau berpenampilan lusuh? Ya, secara inti besarnya bahwa penampilannya lusuh. Apakah tidakkah suamimu menginginkanmu untuk berpenampilan lebih baik lagi? Kemudian dikatakanlah oleh istri Abu Dzar Al-Ghifari bahwa sahabatmu itu wahai Salman, saudaramu itu wahai Salman, tidak punya kemauan terhadapku. Kemudian baru diceritakanlah bahwa seorang Abu Dzar ini ketika dia berada di siang hari dia akan puasa sunnah. Ketika di malam hari
dia akan bangun malam sampai lama sekali, sehingga istri tersebut merasa, maka kapan Abu Dzar mau kepadaku? Maka inilah penampilanku yang ada. Setelah mendengar hal tersebut, Salman Al-Farisi kemudian berinisiatif untuk mendatangi dan menunggu seorang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika itu Salman berada di rumah Abu Dzar dan menunggu kedatangan beliau. Ketika Abu Dzar datang, kemudian Abu Dzar menyuguhkan beberapa jamuan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum. Kemudian Salman pun menerima jamuan tersebut, tapi belum makan sampai Abu Dzar makan. Wahai Abu Dzar, makanlah jamuan yang kau berikan kepadaku. Itu yang dikatakan oleh Salman. Tetapi Abu Dzar tidak memakan hal tersebut, tidak memakan jamuan tersebut. Ya, yang pada akhirnya diketahui bahwa Abu Dzar ini sedang berpuasa. Abu Dzar sedang berpuasa. Maka Salman pun memaksa, aku tidak akan makan jamuanmu sampai engkau makan bersamaku. Pada saat itulah Abu Dzar Al-Ghifari kemudian makan jamuan tersebut. Dan ini tidak mengapa ketika kita berpuasa sunnah. Adapun ketika kita berpuasa wajib, maka haram hukumnya untuk membatalkan puasa tersebut. Kemudian pada malam harinya Salman Al-Farisi menginap bersama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Kemudian pada jam tertentu Abu Dzar bangun ingin sholat malam, tetapi dicegah oleh Salman. Tidak, tidurlah kau. Mau sholat malam tapi ditarik, ditegat, dan diperintahkan untuk tidur kembali. Dan Abu Dzar pun menurut, akhirnya tidur kembali. Kemudian beberapa saat setelah sedikit tidur, bangun lagi untuk melaksanakan qiyam lail. Ditarik lagi oleh Salman Al-Farisi dan dicegat, jangan, tidur dulu. Sampai pada akhirnya setelah melalui 2/3 malam, barulah Abu Dzar dipersilahkan untuk sholat. Setelahnya kemudian Abu Dzar mengatakan kepada Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhum, inna lillahi alaika haqqan, sungguh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hak terhadapmu. Wa inna li jasadika alaika haqqan, dan tubuhmu pun punya hak atas dirimu. Wa inna li ahlika alaika haqqan, dan sungguh bahwa istrimu pun punya hak atasmu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang punya hak itu porsinya masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala punya porsi untuk kita melaksanakan haknya. Diri kita, tubuh kita mempunyai porsi untuk kita melaksanakan haknya. Istri kita, keluarga kita pun mempunyai porsi untuk kita melaksanakan haknya. Inilah keadilan Islam, inilah keseimbangan yang Islam ajarkan kepada kita semuanya. Ketika itu kemudian Abu Dzar tidak langsung menerima mentah-mentah apa yang dikatakan Salman. Pergilah Abu Dzar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Salman. Apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Shadaqa Salman, Salmanlah yang benar. Ya, sekali lagi inilah keseimbangan, kesempurnaan Islam, ajaran-ajarannya yang hanif, ajaran-ajaran yang indah, yang tentunya kita patut berbangga bahwa kita adalah seorang Muslim. Kita patut untuk mengkaji kembali ajaran-ajaran Islam yang indah ini, karena apa yang kita ketahui sekarang ini belumlah banyak. Apa yang kita ketahui sampai detik ini belumlah banyak ternyata. Ya. Bahkan seseorang mengatakan, kalaupun dari bayi, seorang Muslim dari bayi kemudian sampai meninggal dia mengkaji Islam, masih belum sempurna apa yang dia kaji. Kita masih butuh untuk menambah ilmu kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fiha minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, perlu sekali untuk kita sedini mungkin mendekatkan ajaran ini kepada anak-anak kita. Kita lihat betapa banyak anak-anak di sini yang masih umur belia, ya. Alangkah baiknya untuk kita dekatkan mereka kepada ajaran-ajaran Islam. Kita perkenalkan ajaran-ajaran Islam. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya bekal tersebut untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita? Ini adalah introspeksi untuk kita semua.
muhasabah untuk kita semua. Apakah kita mempunyai barang dagangan yang bisa kita jual? Apakah kita punya ilmu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita? Ilmu tentang Islam, ilmu tentang kesempurnaan Islam, ajaran-ajaran Islam yang baik, ya. Karena tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan suatu kebaikan sekecil apapun kecuali telah mengajarkannya kepada umatnya. Dan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidaklah kejelekan atau keburukan sekecil apapun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita semua umatnya dari bahaya dan kejelekannya. Maka PR kita semuanya adalah untuk berbekal sehingga kita bisa mengajarkan Islam yang hanif, Islam yang baik, Islam yang benar, Islam yang indah kepada anak-anak kita semuanya. Tentunya ketika anak-anak kita mengetahui, ketika masyarakat kita mengimani, meyakini bahwa Islamlah, ya, ajaran yang sempurna, ajaran yang benar, tidak akan masuk fitnah-fitnah syubhat seperti yang kita banyak saksikan di tengah-tengah kita sekarang ini, dari ateisme, pluralisme, dan isme yang lain. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan dan memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa selalu menuntut ilmu walaupun kita sudah berada di umur yang senja sekalipun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa lam na'lam wa nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin amal. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaw, ya tadi lo. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Arfa TV.